Oh, Mas Pramnya maksudnya nunjuk saya. Ya ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa saya sampaikan kepada masyarakat, tapi Ketika Mbak jadi ketua tim transisi, sebenarnya ada nggak sih Mbak obrolan dari mungkin Bu Ketua Umum Bu Mega ini bisa untuk jadi masukan ke Mas Pram, tapi lewat Mbak gitu loh. Ada nggak pesan-pesan dari Bu Mega gitu? Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Ferdinand Waskita, jurnalis tribunjakarta.com. Kembali lagi kita akan membahas kali ini mengenai Jakarta menyala di bawah kepemimpinan Mas Pramono dan Bang Dul Rano Karno. Kali ini kita bersama dengan Mbak Imam Adia, Ketua Tim Transisi Pramono Ranul, sekaligus Wakil Ketua DPRD Jakarta, fraksi PDIP. Bagaimana kabarnya Mbak? Gimana? kabar baik Mas Ferdinand. Kayaknya sibuk nggak nih Mbak menjelang pelantikan Bukan seperti Mas ini? Pram. Lumayan sibuk, Nah, lumayan. bagaimana nih Mbak persiapan pelantikan kan kita tahu sendiri kan ditunda nih akhirnya 6 Februari. Ya, Apakah efektif atau bagaimana kalau menurut Mbak? ya. Kita juga menyayangkan ya adanya penundaan karena kami tim transisi itu sudah membuat timeline sebenarnya ketika beliau dilantik 6 Februari itu apa yang mau kita lakukan di 7 Februari dan seterusnya. Tapi karena satu lain hal jadi ditunda gitu. Tapi tetap kami menghormati keputusan karena bagaimanapun kan ini dari keputusan pemerintah pusat yang mungkin mau menggabungkan semua kepala daerah agar dalam satu waktu sekalian dilantik gitu. Dan kami memastikan bahwa setelah Mas Pram dan Bang Dul dilantik itu sudah langsung bekerja. Udah ada bayangan belum Mbak ketika dipanggil oleh Mas Pram ke kediaman? Belum, karena memang pembahasannya yang lain sih sebenarnya, bukan pembahasan, maksudnya dipanggil ya, menurut saya mungkin pembahasannya yang lain gitu. Terus tiba-tiba saya diminta jadi ketua tim transisi, karena saya bingung juga karena isinya kan profesional semua kan, terus ada profesor juga yang memang ahli-ahli mereka masing-masing. Cuma sejauh ini sih alhamdulillah berjalan lancar. Melihat rekam jejak Mbak juga yang panjang juga kan di politik dari yang Pak stafnya Pak Ahok atau Iya. dari mengikuti Pak Ahok dari independen, apakah ada pembicaraan seperti itu juga? Sebenarnya sih biasa aja sih. Oh, Mas Pramnya maksudnya nunjuk saya. Ya ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa saya sampaikan kepada masyarakat, tapi yang saya ingat tuh pas terakhir mau pulang tuh Pak Pram tuh bilang, pokoknya kamu tetap jadi Ima yang apa adanya gitu. Jadi itu yang menurut saya, oh ternyata kan sebenarnya saya sama Pak Pram tuh baru kenal kan. Walaupun kami sama-sama di PDI Perjuangan, tapi kami nggak yang saya kenal Pak Pram kan Pak Pram nggak kenal saya gitu, jadi jauh lah, gapnya tuh jauh, beliau apalagi beliau udah menteri gitu kan. Nah, berarti kan saya pikir, oh berarti beberapa bulan kampanye mungkin beliau juga mengamati ya, mengamati. Dan saya bukan juga tipikal yang Pak Pram saya minta ini dong, enggak, saya enggak. Jadi ya itu aja sih yang cuma kalau Jawabannya gimana tuh Mbak? Nggak langsung ditawari oleh Mas Pram, apakah langsung siap, apa pikir-pikir dulu atau bagaimana Mbak? ya satu, saya kan udah wakil ketua DPRD, masa nggak siap? Kan itu tuh jadi pertanyaan kan. Terus ngapain partai ngusulin saya jadi wakil ketua DPRD gitu kan? Ya harus, mau nggak mau harus harus siap gitu. Itu yang uh, ya Pak, nanti terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan lakukan yang sebaik-baiknya itu sih. Oke, Mbak tadi juga ada, misalnya ketika Mbak jadi ketua tim transisi, sebenarnya ada nggak sih Mbak obrolan dari mungkin Bu Ketua Umum Bu Mega ini bisa untuk jadi masukan ke Mas Pram, tapi lewat Mbak gitu loh. Ada nggak pesan-pesan dari Bu Mega gitu? Ya pasti, oh ya Bu Mega nyampaikan ke Pak Pram, Bang Dul, beberapa arahan kan juga dari Bu Mega. Kayak contoh, Bu Mega tuh Taman Menteng tuh bener-bener kan salah satu nanti kan yang akan dibuka 24 jam. Tapi itu diisi dengan UMKM. Jadi bukannya merek-merek besar, bukannya brand-brand besar, tapi setidaknya memberdayakan UMKM. Jadi benar-benar dilatih, diberdayakan dan dibuat khusus jadi bagus. Jadi orang-orang juga belanjanya enak gitu. Bukan belanja sih, lebih ke jajan-jajanannya juga lebih enak. Itu mungkin yang disampaikan kepada Mas Pram Bang Dul, lalu disampaikan kepada kami tim transisi. Tapi kalau untuk Bu Mega sendiri sih, sampai dengan saat ini saya belum pernah ngobrol sama Bu Mega.
Jadi Bu Mega memang memperhatikan untuk rakyat kecil gitu. Kemarin itu diisi UMKM. meningkatkan sejahtera Ya, masyarakat seperti itu ya. kayak Taman Menteng kan, contoh nih Taman Menteng ya, karena Mas Pram udah sebut Taman Menteng. Taman Menteng itu kan ada kaca, tapi kan kacanya kayak kosong gitu aja kan. Cuma kalau misalkan di isinya ada UMKM, tapi UMKM-nya juga yang ini ya rapi, yang seperti itu, kan bisa ditaruh di dalam situ gitu. Itu yang apa namanya, salah satu pesan Ibu Mega kepada Mas Pram Bangdul. Nah, Mbak Ima sendiri kan ini kan sebagai politikus muda, sudah 2 periode, seperti itu mengikuti dari eranya Pak Anies, 2 PJ. Ini ada masukan nggak untuk Mas Pram sendiri nih agar program-programnya bisa langsung dieksekusi? Jadi memang kemarin itu kami bersama tim transisi 3 minggu, kami diskusi menggodok segala permasalahan yang sering muncul, solusi, dan kita juga gabungkan dengan janji-janji kampanye beliau. Ya banyak hal yang memang kekurangan dari pendahulu-pendahulu Mas Pram ini yang kita perbaiki gitu. Mungkin mau dari zaman mana kita cari solusi yang kira-kira memang yang paling tepat, yang belum dikerjakan, dan yang tadinya sempat berjalan tapi tidak berjalan, yang mungkin kita lanjutin lagi gitu. Kira-kira program apa nih Mbak yang bisa langsung dieksekusi ketika pertama kali diresmikan, dilantik maksud saya, Mas Pram? Itu banyak program-program, karena kami punya quick wins, Mas Pram Bangdul tuh punya 40 quick wins ini, memang program-program yang bisa dikerjakan secara dalam 100 hari. Tapi jika misalkan ditanya apa yang bisa paling cepat, yang paling cepat ya itu tadi, kita kan lagi musim hujan. Yang paling cepat ya kita keruk kali. Jadi seluruh saluran se-Jakarta itu sudah harus dikeruk karena kita alat beratnya udah punya, orang-orangnya juga ada, dan memang momennya juga lagi hujan gitu. Dan ini mungkin yang akan penanganan paling cepatnya untuk Mas Pram dan Bangdul untuk action. Soalnya kan saya juga lihat Mas Pram katanya kan dicurhatin banyak netizen nih di medsosnya tentang banjir. Ini apakah memang langsung perhatian dari Mas Pramono ya untuk mencegah banjir ini? Jadi Mas Pram, bahkan kemarin Mas Pram aja sempat yang hujan Imlek ya. Beliau aja sampai tidur sampai tengah malam karena banyak laporan-laporan juga yang akhirnya beliau jadi ngebantu juga. Tapi karena beliau masih terbatas belum dilantik, jadi ada beberapa juga masih belum bisa ditindaklanjut. Tapi banjir itu memang salah satu prioritas karena menjadi masalah yang cukup prioritas di Jakarta, ini harus kita tuntasin. Jadi ya kemarin sih saya sempat baca berita ada Mas Pram Bangdul tidak memfokuskan pada penanganan banjir, padahal penanganan banjir adalah prioritas paling pertama beliau selain KJP, KJMU, dan lansia gitu. Saya juga kan dari program pertama itu yang utama juga kalau tidak salah Taman 24 jam ya Mbak ya? Dan sementara di Instagram Mbak Ima tadi kan ada kunjungan tim transisi ke taman atau ke JIS, yang menjadi program prioritas. Ini kan ada evaluasi kan khawatirnya masyarakat rawan disalahgunakan ini. Bagaimana untuk penanganannya Mbak Ima? Kita ini kan kemarin juga Mas Pram udah sampaikan mau ada 5 taman yang akan dibuka 24 jam. Kebetulan minggu-minggu ini adalah minggu setelah 3 minggu diskusi bersama Pemda, tim transisi minggu ini melakukan survei. Ke survei salah satunya itu tadi ke taman yang bersiap untuk 24 jam. Jadi kita pastikan CCTV-nya ada, keamanannya juga harus ada, dan nanti bukan hanya untuk masyarakat yang ada, tapi kita juga mencoba untuk menggandeng UMKM untuk mereka ada tempat di situ. Jadi semua keamanan, kenyamanan itu diperhatikan sama tim transisi. Jadi benar-benar sampai launching nanti Mas Pram Bangdul semua sudah siap. Jadi tim transisi ini juga memang sudah sering berkumpul, sering rapat dan memberikan langsung masukan-masukan sebelum dilantik nih, sehingga pas pelantikan langsung bisa dieksekusi kalau gitu. Kami selama ini rapat dengan Mas Pram Bangdul itu 2 kali. Jadi pertama adalah arahan dari beliau-beliau. Yang kedua adalah report setelah 3 minggu kami menjalankan arahan-arahan Pak Gub dan Pak Wagub. Itu. Kalau untuk keberlanjutannya bagaimana Mbak? Kalau kesiapan dari transisi dari Pemprov sendiri, dukungannya dari PJ Pak Teguh itu bagaimana tim transisi ini? So far selama berjalan setelah tim transisi ditetapkan,
Pak Teguh, Pak PJ sangat membantu kami beserta jajaran Sekda ke bawah, dan sampai dengan saat ini makanya mereka aware. Tapi itu tadi kami juga tidak mau asal laporan yang bagus-bagus saja. Jadi kami benar-benar juga sampai tinjau ke lapangannya gitu. Jadi jangan sampai juga nanti ya ini kan tanggung jawab tim transisi karena peralihan, jangan sampai nanti kita cuma hanya dengar yang bagus-bagusnya aja, tapi ketika Pak Pram turun ternyata tidak sesuai dengan yang kita gambarkan, yang digambarkan oleh mereka. Dan ASN juga selama rapat juga kami sampaikan bahwa Mas Pram Bangdul itu adalah mau kerja. Jadi nanti ke depan itu nggak ada lagi yang memang sudah terbiasa zona nyaman dan lain sebagainya. Karena beliau, Mas Pram Bangdul tuh pengen 2 tahun, 3 tahun sini Jakarta sudah ada perubahan yang signifikan. Mbak, ini yang akhir-akhir ini yang jadi sorotan masyarakat juga permasalahan kebakaran ini. Terakhir yang di Glodok Plaza, tapi kan juga banyak di permukiman padat penduduk. Ini bagaimana juga, apakah ada masukan dari tim transisi bagaimana untuk sistem kerawanan kebakaran ini? Apakah ada edukasi untuk masyarakat atau untuk damkar seperti itu? Untuk damkar ini kan akhirnya setelah banyaknya terjadi kebakaran kan kami masukkan prioritas. Jadi memang ini satu hal yang baru. Mas Pram Bangdul juga sudah setuju. Jadi kemarin setelah diskusi banyak, kita juga cross check ke lapangan. Itu kan banyak hidran-hidran di wilayah-wilayah padat penduduk tuh banyak yang mungkin sudah tidak ada atau mungkin sudah berkurang, dan ini yang harus diperbanyak lagi di wilayah-wilayah yang memang rentan kebakaran. Terus kedua, ternyata jumlah pasukan damkar itu kurangnya tuh sangat banyak. Saya lupa persis angkanya berapa, tapi kelihatannya kita masih butuh sangat banyak tenaga-tenaga damkar. Terus yang ketiga adalah kita juga mau banyak pelatihan kepada relawan-relawan di RT RW, karena karena mereka itu adalah prinsipnya ketika mereka diajak terus dilatih kayak contoh mereka bangun misalkan mau nyiram itu kan selang berat, itu kan harus dikasih tahu gimana caranya mereka untuk memegang selang. Hal-hal seperti itu sebenarnya yang mungkin nanti akan membentuk relawan-relawan yang ada di tiap RT RW. Kesiagaan dari RT RW. Kesiagaan itu. Dan untuk yang kami juga kemarin meminta ke PTSP, ke Badan BPBD dan juga Damkar cross check lagi gedung-gedung yang tidak proper terhadap penanggulangan kebakaran ini, karena jangan sampai kejadian kayak Glodok Plaza kan. Jadi bahan evaluasi juga ya? Bahan evaluasi. Dan jadi ketika mereka harus cross check ke gedungnya masing-masing tiap-tiap wilayah, kalau mereka memang tidak memenuhi syarat ya bisa kita hold dulu kan untuk operasionalnya mereka gitu. Jadi ini kesiagaan dari perizinan gedung seperti itu juga diperhatikan gitu. Baik. Nah, ini di sisi lain ini permasalahan KJP ini. KJP juga kayaknya penting sekali, dan terakhir ada persyaratan raport ya, nilai raport katanya ambang batasnya harus di atas 70 atau apa, ini dari Disdik. Ini masukan dari tim transisi gimana? Ini kan juga jadi akhirnya syarat baru untuk mendapatkan KJP. Jadi memang setelah Mas Pram Bangdul mengarahkan ke kami dengan kondisi yang ada ya, karena setiap Mas Pram Bangdul turun kampanye, belanja masalah, berdua itu selalu disampaikan, Pak ini KJP Pak, nggak usah pakai desil lagi, nggak usah lagi ketentuannya siapa yang lebih miskin gitu, siapa yang lebih tidak mampu. Nah setelah kami panggil, ya memang desil itu kan tingkatan kemiskinan. Kadang kan kita juga tidak bisa memetakan apakah dia lebih mampu, dia tidak mampu kan. Kadang juga ada beberapa mungkin ada yang human error, ada yang apa gimana. Nah, tapi kalau misalkan pertama nih yang mungkin yang Tribuners harus tahu bahwa dasar pertama untuk dapat KJP udah pasti yang tidak mampu. Jadi yang mampu udah pasti tidak dapat. Terus kedua, syaratnya adalah memang rata-rata harus di atas 7. Kenapa? Jadi setelah kita cek Dinas Pendidikan, itu daftar anak yang terdaftar tidak mampu, itu jumlahnya 1.100.000 orang. Sedangkan kuota KJP hanya untuk 600 ribuan orang. Nah, jadi kenapa kita pastikan memilih
pertama syaratnya tidak mampu, kedua biar anak-anak lebih ada rasa harus nilainya lebih tinggi, jadi semangat untuk semangat untuk mereka berlomba-lomba dapat KJP. Nah, itu mereka nilai 7 itu setelah saya cek kepada Dinas Pendidikan itu, pertama bukan hanya soal akademis, tapi juga perilaku, kerajinan, dan juga yang misalkan ada yang pandai di luar akademik. Nah, itu masuk dalam 7 prestasi. Jadi, biar kita juga memotivasi anak-anak bahwa segala sesuatu juga harus diperoleh dengan usaha, gitu. Nah, kalau untuk kayaknya ada polemik di masyarakat, misalnya bahwa kok persyaratannya lebih ketat, ini penjelasan dari tim transisi seperti apa? Ya, menurut kami, karena kan KJP itu kan Kartu Jakarta Pintar. Ya, memang pada hakikatnya dulu, zaman Pak Jokowi, zaman Pak Ahok dibuatnya itu karena banyak anak tidak mampu yang pintar. Nah, ini pintar tapi dalam arti bukan hanya akademik ya, ada beberapa mungkin yang rajin dan sebagainya. Makanya kami meminta Dinas Pendidikan juga bukan hanya akademiknya yang dinilai, tapi etikanya. Jadi ini kan ada perilaku ini kan membentuk mereka kan dari kecil ya sebenarnya. Ini yang sebenarnya sih nggak usah ditakutkan. Justru kemarin saya turun ke beberapa wilayah masyarakat, mereka bilang, Bu, kami setuju. Karena kalau sekarang ini kan dilihat dari tingkat ketidakmampuan. Sedangkan kalau ngerasa misalkan, Bu, kok dia dapat? Kan dia lebih kaya daripada saya. Nah, ini kan yang kayak gini kan jadi kayak lebih nggak punya standar yang nilai yang gimana gitu. Jadi ya kami tim transisi akhirnya menggodok gimana kalau berlomba-lomba dalam nilai gitu. Itu yang tapi balik lagi bukan nilai orang yang mampu, tapi untuk orang yang tidak mampu itu. Tapi kalau untuk di sektor pendidikan juga ini, kalau tidak salah juga ada program untuk sekolah gratis swasta di klaster 1 sampai 3. Ini bisa dijelaskan nggak untuk tim transisi bagaimana masukan ini, apakah dari anggaran yang sudah tersedia atau bagaimana? Iya, kami yang pasti kemarin koordinasi dengan Pemda DKI itu beberapa memangkas seperti snack rapat yang ada di dinas-dinas, itu yang jumlahnya 700 miliar itu yang kita evaluasi. Juga banyak event-event yang sebenarnya tidak perlu dan belum perlu dikerjakan di tahun 2025. Itu yang kita refocusing juga. Dan ada beberapa hal yang memang tapi kami tidak mengganggu sesuatu hal yang sangat penting untuk kebutuhan DKI. Jadi untuk anggaran-anggaran yang memang masih bisa dipending ini. Nah, kalau sekolah gratis sendiri, kita mungkin nanti ada trial di beberapa tempat. Nanti Mas Prambang Dul yang bisa menjelaskan lebih rinci, karena sebenarnya ini kita siapkan untuk panggung dari Pak Gub dan Pak Wagub, sebenarnya bukan panggungnya Ketua Tim Transisi gitu. Jadi nanti sekolah-sekolah yang dicari adalah sekolah swasta yang memang mau kerjasama dengan kami, yang tidak ya mungkin harganya sesuai dengan apa adanya sekolah tersebut gitu. Dan dicari nanti sekolah swasta yang memang di situ nggak ada sekolah negerinya dan banyak anak-anak yang kurang mampu. Di wilayah juga. Betul. Jadi itu yang kita prioritaskan, dan mungkin nanti berapa jumlahnya itu dulu kan bertahap ya. Jadi setidaknya harapan kami tim transisi juga nanti setelah sampai dengan 5 tahun sudah bisa gratis semua gitu. Untuk satu lagi yang dinantikan kan ini sarapan gratis ini. Ini bagaimana perkembangannya Mbak Imani melihat? Apakah ada kolaborasi juga dengan pihak swasta atau BUMD seperti itu? Ya. Sarapan gratis ini menurut arahan Mas Pram dan Bang Dul, kita pertama udah pasti untuk orang-orang anak-anak yang sekolah ya. Nanti rincinya nanti Mas Pram Bang Dul yang akan sampaikan. Tetapi pesan beliau yang perlu difokuskan adalah kita harus menggandeng UMKM dan kantin-kantin sekolah. Karena jangan sampai mereka jadi tidak punya pemasukan karena udah sarapannya gratis, makan siangnya gratis, sampai ada bahasanya, ini gimana Bu, makan
sarapan pagi dari Pramono, makan siangnya dari Prabowo katanya. Terus akhirnya kantin-kantin pada bubar Bu semuanya gitu. Ada yang ngomong ke kami pas kami turun kan. Terus ya itu juga menjadi salah satu motivasi bahwa kita harus gandeng, tapi dengan catatan tim transisi juga sudah memanggil dinas kesehatan untuk meng-cross check kantin-kantin mereka. Jadi jangan sampai juga ada standarnya dan kantinnya itu proper nggak sih untuk masak. Kan kadang ada juga kantin dipakai untuk cuma udah menata karena masaknya mungkin di rumah. Ternyata dari 3.000-an kantin yang ada di sekolah di yang target kita itu 2.600-an itu yang layak. Yang lainnya belum layak gitu. Jadi yang belum layak ini yang benar-benar kita dorong karena bagaimanapun kan nanti banyaknya sekolah-sekolah ini kan yang wilayah-wilayah yang padat penduduk dan kumuh kan. Itu yang kita prioritasin. Untuk mencegah agar mungkin waktunya tidak terlalu dekat dengan makan siang gratis, makan bergizi gratis yang makan siang itu bagaimana Pak? Ada nggak itu kan teknis ya. Tapi juga kami meminta juga dengan Dinas Pendidikan juga koordinasi juga dengan BGN. Karena ternyata kan makan bergizi itu kan langsung ya, tidak ada sekolah cuma tinggal terima. Nah ini mungkin yang Dinas Pendidikan sedang kita minta koordinasi dengan BGN agar tidak tumpang tindih gitu. Jangan sampai mereka, kan kita udah jelas nih sarapan pagi gratis, jadi kita meminta untuk pihak makan bergizi gratis dimakan siangnya. Gitu karena paginya seluruh Jakarta ya kan kita bertahap sih belum semuanya tapi mungkin untuk wilayah-wilayah sekolah-sekolah yang memang sudah ditetapkan sarapan gratis udah pasti makan bergizinya siang gitu. Program yang lain Mas Pram yang lain ini kan sektor transportasi nih kan kita juga pernah dengar kan Transjakarta akan menjadi Trans Jabodetabek karena juga pekerja-pekerja dari luar daerah ini. Untuk reintegrasinya bagaimana ya Mbak untuk daerah-daerah seperti Depok, Bekasi, Tangerang ini bagaimana untuk terintegrasi sementara kan ya apakah ada anggarannya gitu seperti itu? Ya, yang pasti untuk yang wilayah-wilayah di luar kan Mas Pramanu tuh mau park and ride-nya tuh akan diparkir tuh akan diperbanyak. Terus juga untuk juga bukan hanya yang wilayah pinggir ya, bukan yang wilayah penghubung, tapi juga masyarakat DKI yang kita harus galakan juga untuk mereka naik transportasi umum. Kayak contoh ya, cakupan luasnya semakin banyak transportasi umum, kita ada beberapa yang 15 golongan yang gratis gitu. Nah itu yang nanti Mas Prambangdo akan cerita lebih rincinya sih untuk yang lain-lainnya. Tapi kira-kira nanti mungkin ada penambahan rute karena yang Jaklingko atau Transjakarta seperti itu juga. Itu pasti karena kita juga targetnya kan ke depan untuk masyarakat naik transportasi umum, tapi kita juga harus pikirkan kenyamanan. Untuk kenyamanan transportasi umum ini, apakah ada juga penambahan untuk revitalisasi trotoar seperti itu dengan jalur sepeda, tapi itu masih dipertahankan atau tidak? Itu juga masuk dalam program 100 hari. 100 hari ini. Mbak, ini juga kait oleh kelanjutan dari program dahulu ini kan kita tahu kan di kampanye kemarin Mas Pram tuh didukung oleh Bang Boke, Mas Anies, Pak Ahok. Ini apakah memang sudah ada masukan nggak dari ketiga pemimpin kita yang terdahulu pada masuk program apa seperti itu? Kalau masuk-masukan ya ada, ke kami juga tim transisi ada, terus mungkin juga ke Mas Pram ada dan disampaikan kepada kita gitu. Prinsipnya kami tim transisi juga menerima masukan selain dari Mas Prambangdo juga dari semua pihak sih, bukan hanya dari pendahulu-pendahulunya aja gitu. Kalau untuk posisinya seperti itu kan bagaimana kalau Mas Anies, Pak Ahok, Bang Poke seperti itu nantinya apakah ada jabatan tertentu atau bahkan sementara kan tadi saya dengar Mas Pram juga akan kayaknya nggak pakai TGUPP tapi 7 stafsus. Ini bagaimana? Kalau untuk jabatan-jabatan yang pendahulu mungkin Mas Prambangdo yang lebih bisa jawab karena saya nggak kepikiran ke situ juga. Yang penting tim transisi mempersiapkan yang program Quick Wins 40 program ini. Mbak, kasih ini untuk
Yang lainnya ini masalah polemik Kampung Bayam ini yang mau diselesaikan, dijanjikan oleh Mas Pramono. Ini kah apakah nantinya akan mendapatkan hunian di rumah susun Kampung Bayam di tempat lain atau bagaimana? Itu masih dalam kajian, nanti nunggu beliau dilantik. Kita masih belum bisa sampaikan, tapi pesan Mas Pram dan Bang Dul, kita berikan sesuatu dan warga Kampung Bayam harus hidup lebih baik. Gitu. Untuk di sisi lain Mbak, untuk mungkin di sektor lain, untuk Gen Z nih Mbak. Ya. Menurut data BPS, kita lihat 9,9 juta Gen Z ini masih dalam tanda kutip menganggur ini. Ya. Dengan lapangan pekerjaan, apakah ada Mbak yang dijanjikan oleh Mas Pramono dan Bang Rano ini lapangan pekerjaan seperti itu? Karena Mas Pram Bang Dul kan juga salah satunya mau buat job fair per triwulan ya di 44 kecamatan, dan juga sebelum mereka job fair itu kita memasukkan pemberdayaan mereka sebelum mereka diterima di pekerjaan. Ya, ada beberapa hal yang nanti Gen Z bisa dapat pelatihan-pelatihan, itu udah kita pikirkan juga dan udah masuk dalam program 100 hari Mas Bambang dulu. Kalau untuk mungkin juga menyasar tentang hunian ini bagaimana Mbak? Apakah mungkin diberi keringanan kalau untuk menyewa rusunawa atau karena kan kayaknya untuk rumah tapak udah tidak mungkin nih di Jakarta ini. Kalau dari tim transisi ada masukan untuk Mas Prambangdul kan juga memikirkan salah satunya adalah rusun atau apartemen lah untuk berbagai kalangan gitu. Makanya kami juga gencar itu mencari lahan-lahan Pemda yang memang sebenarnya sudah ada tapi belum terbangun gitu. Nah, Mas Pram Bang Dul itu sampaikan mungkin bukan hanya di wilayah dekat pasar, tapi juga wilayah-wilayah yang memang kan beda-beda ya marketnya gitu. Nah itu mungkin jadi pertimbangan Mas Pram Bang Dul ke depan. Karena kan ini kan nggak bisa 100 hari, ini harus multi years gitu. Dan sudah dipikirkan sama Mas Pram Bang Dul. Soalnya kalau nggak salah Mbak ini juga dalam programnya juga ingin data apa namanya fasilitas-fasilitas yang terbengkalai gitu. Betul, Jakarta seperti betul. itu. Ini kan Iya. ini masukan dari Mbak Ima juga mungkin. Ini karena juga saya concern karena di dapil saya tuh banyak yang aset-aset Pemda tapi belum terdata dan bahkan belum diambil alih sama Pemda gitu. Itu yang mau kita fokusin. Kalau untuk Gen Z sendiri, ketika Jakarta sudah tidak lagi ibu kota, DKJ kan ini kan Aspan berulang kali bahwa Betawi akan menjadi simbol budaya, sementara Jakarta sendiri gempuran budaya asing juga banyak. Ini dari tim transisi menggalakkannya bagaimana Mbak program-program agar tetap budaya Betawi ini? Ya pasti kan kita ini ada Perda Betawi Perda nomor 4 tahun 2015. Ini yang mau kita sempurnakan naskah akademiknya. Kemarin sudah rapat juga dan nanti Perda ini kan untuk salah satunya untuk kesejahteraan masyarakat ya khususnya yang kebudayaan Betawi. Ini yang setelah nanti naskah akademiknya disempurnakan, nanti tinggal eksekusinya di wilayah-wilayah untuk Perda Betawi tersebut. Untuk program-program seperti itu, kira-kira Mbak ada hambatan atau bagaimana Mbak, mengingat kan misalnya dibahas di DPRD, sementara kita lihat dari pilkada yang tahun lalu kan PDIP sendirian nih, Mas Pramono dan Bang Rano nih didukung oleh PDIP. Komunikasi di DPRD bagaimana nih Mbak? Iya. Ini kan saya kebetulan di DPRD juga bersama pimpinan, Pak Ketua DPRD, 4 pimpinan Dewan. Kami juga udah ketemu Mas Prambang Dul kemarin, udah ngobrol juga, sudah ya prinsipnya semua saling dukung. Dan juga ketua-ketua fraksi di DKI juga sudah komunikasi sama saya. Prinsipnya ya mereka mau membantu untuk membangun masyarakat itu. Keyakinan Mbak Ima juga sebagai sekaligus wakil ketua DPRD Mbak ya, ini program-programnya bisa berlangsung tanpa ada hambatan atau ada karena komunikasinya baik mungkin ya seperti itu. Karena saya yakin ketika komunikasi baik kepada mungkin kadang ada yang miskom jadi kayak contoh kayak KJP ini kan miskom nih sebenarnya, cuma ketika kami sampaikan mereka paham penjelasannya gitu. Jadi prinsipnya ya dijelaskan dulu sebelum dilempar ke publik, itu sih mungkin teman-teman Dewan, karena saya juga anggota Dewan ya, jadi ketika masyarakat nanya ke kami nggak tahu apa-apa kan juga nggak enak gitu. Kami tanya ke siapa, jadi mungkin ini yang kemarin-kemarin jadi pelajaran untuk Mas Prambang dulu untuk memperbaiki sisi komunikasi. Untuk satu lagi
kelanjutan Formula E di masa Mas Anies jalan ini bagaimana? Ada kelanjutan nggak ya? Belum ada pembahasan. Belum ada pembahasan. Oke. Itu saja Mbak. Terima kasih Mbak Ima Makasih. atas obrolannya. Ya, makasih. Tribuners, segitu saja obrolan saya dengan Mbak Ima Madia, Ketua Tim Transisi Pramono Anung, dan Bang Rano Karno sekaligus Wakil Ketua DPRD Jakarta dari fraksi PDIP.